Perkenalkan, nama saya Diki Praditadikan. Saya dari Sekolah 1 Padu Purgi School 3 Johar. Saya duduk di kelas 10 MIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas biologi, yaitu membuat presentasi tentang virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yakni viron, yang berarti beracun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa mulai 1883 hingga 1935. Virus bisa berkembang biak dalam sel hidup, punya satu asam nukleat. DNA atau RNA bersifat seperti benda mati, berukuran sangat kecil. Bentuk virus, batang peluru, bulat benang, kilohedral, dan seperti huruf T. Struktur virus, kepala, kapasit, asam nukleat, leher, ekor. Jarak virus. Virus berasal dari bahasa Latin, yang artinya beracun. Virus ditemukan yaitu pertama, Adolf Meyer. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1803 setelah seorang ilmuwan Jerman, Adolf Meyer, menemukan ada bintik kuning pada tumbuhan tembakau. Mengetahui hal tersebut, Meyer mencoba mengatasi getah tembakau tersebut menyemprotkan pada tembakau yang masih sehat. Ternyata tembakau sehat tersebut mengalami bintik kuningan. Lalu menyebar meneliti tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. 2. Dimi Inpoki. Pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia Dmitri Inpoki melakukan penelitian yang sama dengan Meyer, yaitu menyerang getah tembakau yang sakit. Perbedaan, Dmitri menyaring getah tembakau tersebut dengan saring bakteri. Lalu hasil saringan tersebut disemprotkan pada tembakau yang sehat. Ternyata tembakau menjadi sakit. 3. Martinus Bijekik. Bijekik merupakan ilmuwan berasal dari Belanda yang melakukan penelitian sama. 2 penelitian sebelum benda Bijekik mencoba untuk menentukan makhluk penyebaran penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasil alkohol tidak bisa menaktifkan makhluk tersebut. Bijekik menyebutkan sebagai virus lolos saring. 4. Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Stanley hasil menginstal makhluk penyebaran pada tembakau pada tahun 1335. Kemudian penyakit tersebut diberi nama tobacco mosaic virus atau TMV. Ciri-ciri virus. Adapun ciri-ciri virus yang dimiliki adalah sebagai berikut. Virus bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang biak jika di dalam hidup, memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA. Virus bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar hidup. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nm. Bentuk virus. Macam-macam bentuk virus. Bentuk batang contohnya TMP, tobacco mosaic virus. Bentuk batang dan benjung opal seperti peluru, contohnya rhinovirus. Bentuk bulat contohnya HIV, kuman immunodeficiency virus, dan ortomivirus. Bentuk filamen atau benang contohnya virus Ebola. Bentuk polihedral contohnya adenovirus. Bentuk seperti huruf C contohnya bakteri, yaitu virus menyerang bakteri Escherichia coli. Struktur virus. Virus tidak digolongkan dalam organisme selur karena tidak memiliki bagian-bagian sel dinding, sel membran, sel sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tumbuh virus bakteriofag adalah sebagai berikut. 1. Kepala. Kepala bagian mengandung asam nukleat, sedang bagian luar diselungi oleh kapasit. Untuk virus bakteriofag, kepala berbentuk polihedral dengan
jenis asam nukleat DNA. 2. Kapasit. Kapasit merupakan selubung virus mengandung banyak subunit protein yang disebut kapson. Kapson terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virus. Asam nukleat. Asam nukleat dimiliki virus hanya satu, DNA atau RNA. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi mengetik untuk replikasi. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Ekor virus terdiri serabut, ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang berbentuk merupakan struktur virus selain bakterifag yang telah ditemukan. Cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intracellular obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya jika sel tersebut mati, virus akan mati melainkan mengiristar. Sel tersebut ditupai oleh virus sel inang. Bagaimana virus mengenali inangnya? Yaitu sistem blockade atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya, virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya, virus flu hanya menginfeksi sel-sel saluran pernapasan dan virus bakterifag hanya bisa menginfeksi bakteri E. coli. Penularan virus di satu inang ke inang yang lain melalui udara, lendir air, darah atau melalui perantara seperti nyamuk. Perkembangan virus. Perkembangan virus dikenal dengan instal replikasi, penyebaran diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi sintesis protein. Perkembangan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur lintik dan ligosenik. 1. Daur lintik. Terjadinya lintik disebabkan oleh ketahanan sel inang lemah pada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati serta akan menghasilkan piron-piron baru. Adapun tahapan pada daur lintik adalah adaptasi, fermentasi, sintesis dan replikasi, pematangan atau praktitan dan litris. 2. Daur ligosenik. Daur ligosenik terjadi jika pengetahuan tumbuhan inang lebih kuat dari infeksi virus. Pada daur ini, inang masih berproduksi normal dan tidak langsung pecah. Akan tetapi DNA virus bakterifag akan berinteraksi dengan krom sel inang membentuk krom. Klasifikasi virus. Klasifikasi virus tergolong cukup banyak, yaitu berjumlah 6. Semuanya didasarkan pada pemasaran ciri yang dimiliki. 1. Klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubang pada nukleokapsid. Terdapat 2 kelompok virus klasifikasi ini. Virus berselubang, yaitu virus yang selubang terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. 2. Virus telanjang, yaitu virus yang tidak selubungan pada nukleusnya. Contohnya paravirus, andevirus, picornavirus, dan rhinovirus. 2. Klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya.
Terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi yaitu sebagai berikut. Virus dengan 32 kapsomer, contohnya Parvovirus. 2. Virus dengan 60 kapsomer, contohnya Picornavirus. 3. Virus dengan 75 kapsomer, contohnya Papovirus. 4. Virus dengan 162 kapomer, contohnya Herpesvirus. 5. Virus dengan 252 kapsomer, contohnya Adenovirus. 3. Klasifikasi virus berdasarkan jenis inangnya. Berdasarkan jenis inangnya, virus dikelompokkan menjadi 4. 1. Virus penyerang bakteri, misalnya virus T. 2. Virus menyerang tanaman, misalnya virus TMP dan Tungro. 3. Virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung. 4. Virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV, dan flu. 4. Klasifikasi virus berdasarkan tipe Gram dan metode replesinya. Berdasarkan tipe Gram dan replesinya dibagi menjadi 7 kelompok. Virus 1. Pertama, virus tipe 1 memiliki DNA itu ganda, reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya Herpesvirus. 2. Virus tipe 2 memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya virus HPM. 3. Virus tipe 3 memiliki RNA-nya untas ganda dan reproduksinya secara replikasi, contohnya Reprogenus. 4. Virus tipe 4 memiliki RNA tugas tunggal tambah dan reproduksi, contohnya virus polio. 5. Virus tipe 5 memiliki RNA tugas tunggal negatif dan reproduksinya secara replikasi, contohnya virus rabies. 6. Virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal positif dengan RNA perantara reproduksi secara transkripsi baik, contoh virus Aedes. 7. Virus tipe 7 memiliki RNA untas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transportasi baik, contohnya Heparnavirus. 5. Virus berdasarkan jenis asam nukleat. Berdasarkan asam nukleat, virus dikelompokkan menjadi 2. 1. Virus DNA, yaitu virus asam nukleat berupa DNA, contohnya Parvovirus. 2. Virus RNA, yaitu virus asam nukleat berupa RNA, contoh Picornavirus. 6. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Virus berbentuk inkosendal memiliki sambung rotasi ganda dan rata ruangnya dibatasi oleh 20 segi 3 sama sisi, contohnya virus polio. 2. Virus helikal memiliki sambung rotasi berbentuk menyerupai batang panjang nukleoplasid, tidak memiliki kaku dan berbentuk helix, contoh virus flu. 3. Virus kompleks memiliki struktur lebih kompleks dari jenis virus lainnya, contohnya virus cacar. Manfaat virus. Jika ditinjau dari satu sisi saja, pertanyaan di atas memang benar. Akan tetapi jika dianalisis kembali bersifat struktur klasifikasinya, ternyata virus masih bisa dimanfaatkan untuk membantu makhluk hidup. Apa saja manfaatnya? 1. Virus memiliki selubung yang tersusun sumblit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar berbentuk repoin kebakalan untuk melawan penyakit. 2. Bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. 3. Pengobatan secara biologis, yaitu dengan
dengan memanahkan atau membunuh bakteri yang bersifat protogen. 4. Ilmuwan dari Inggris berasal dari ginokulasi partikel virus mencampurnya dengan senyawa Fe atau besi untuk membuat kapasitor. 5. Sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis dibandingkan pertanian yang tidak mencemari lingkungan. 6. Produk inforen, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. 7. Pembuatan hormon ilusin dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasilan insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia lewat hewan dan tumbuhan sebagai berikut. 1. Cacar variola disebabkan oleh virus jenis Orthopovirus. 2. Campak disebabkan oleh Morbillivirus. 3. Aedes disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. 4. Flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. 5. Flu burung disebabkan oleh Hiv, yaitu Hic Pathogenic Avian Influenza Virus. 6. Rabies disebabkan oleh Rabidovirus. 7. Tetelo disebabkan oleh virus NCD. 8. Mosaic disebabkan oleh TMP